kasih setia di dalam Tuhan kita Yesus Kristus yang merelakan dirinya mati bagi kita dan menghidupkan kita pula dengan anugerah kemuliaan-Nya, menuntun kita pada hari ini Jumat 3 April 2026. Para pendengar Renungan Oasis Fajar, mari kita berdoa. Di hari yang khusus ini, ya Tuhan, kami hampiri hadirat-Mu dengan tertunduk malu oleh karena betapa besarnya dosa-dosa kami yang Engkau bawa dengan langkah sengsara-Mu ke bukit Golgota untuk menjadi kemenangan penebusan bagi kami. Demi nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Para pendengar renungan Oasis Fajar, pembacaan Alkitab kita terdapat dalam Yohanes 19 ayat 16b hingga ayat 22. Dalam judul perikop, Yesus disalibkan. Mereka menerima Yesus. Sambil memikul salibnya, ia pergi keluar ke tempat yang bernama tempat tengkorak, dalam bahasa Ibrani Golgota. Dan di situ ia disalibkan mereka, dan bersama-sama dengan dia disalibkan juga dua orang lain, sebelah menyebelah, Yesus di tengah-tengah. Dan Pilatus menyuruh memasang juga tulisan di atas kayu salib itu, bunyinya, Yesus, orang Nazaret, Raja orang Yahudi. Banyak orang Yahudi yang membaca tulisan itu, sebab tempat di mana Yesus disalibkan letaknya dekat kota, dan kata-kata itu tertulis dalam bahasa Ibrani, bahasa Latin, dan bahasa Yunani. Maka kata imam-imam kepala orang Yahudi kepada Pilatus, "Jangan engkau menulis Raja orang Yahudi, tetapi bahwa ia mengatakan, Aku adalah Raja orang Yahudi." Jawab Pilatus, "Apa yang kutulis tetap tertulis." Judul renungan ini, Langkah Penebusan di Golgota. Ayat 17 penekanannya. Sambil memikul salibnya, ia pergi keluar ke tempat yang bernama tempat tengkorak, dalam bahasa Ibrani Golgota. Para pendengar renungan Oasis Fajar, ayat ini membawa kita ke momen paling dramatis dalam sejarah keselamatan. Yesus, anak Allah, memikul salib menuju bukit tengkorak. Bayangkan penderitaannya. Tubuh yang lelah lesu setelah cambukan, duri mahkota berdarah, dan beban kayu salib yang menindih bahu. Setiap langkah ke Golgota adalah langkah penebusan bagi kita. Golgota atau tempat tengkorak bukan sekedar lokasi geografis. Ia melambangkan kematian dosa manusia. Tempat di mana tengkorak kering berserakan, mengingatkan kita pada kengerian dosa yang memisahkan kita dari Allah. Namun, di sana Yesus mengubah narasi itu. Ia bukan korban tak berdaya, melainkan penebus yang rela. Ia pergi keluar. Hal ini sejalan dengan Yesaya 54 ayat 4 hingga 5. Sesungguhnya anaknya telah memikul kesengsaraan kita. Karena pukulan pedangnya kita disembuhkan. Langkah demi langkah, Yesus membawa dosa kita ke kayu salib, membayar hutang yang belum terbayarkan. Pada Jumat Agung ini, mari merenungkan betapa dalamnya kasih-Nya. Cambuk yang menyobek kulitnya, itu menebus dosa-dosa kita. Saat paku menembus tangan dan kaki,
itu membebaskan kita dari belenggu hukum Taurat. Itu sudah selesai, serunya dari kayu salib. Menyatakan kemenangan mutlak, sebab Golgota bukan akhir, tapi pintu gerbang kebangkitan. Ia menginspirasi kita untuk meninggalkan tempat tengkorak, dosa kita sendiri, kebiasaan buruk, ketakutan, dan kegagalan. Selanjutnya mengikuti jejaknya menuju hidup baru. Salib menjadi jawaban final atas seluruh permasalahan manusia. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, biarlah langkah penebusan di Golgota menguatkan imanmu hari ini. Saat dunia menawarkan jalan pintas, ingatlah Yesus yang rela menderita demi kita. Ia memikul salib agar kita bisa hidup bebas. Pada hari peringatan penyaliban ini, mari merendahkan diri di hadapan Tuhan. Ucapkan terima kasih dan biarkan kasih-Nya menyentuh hati terdalammu. Bangkitlah dengan iman yang baru, karena penebusannya telah menang. Penegasannya, ke Golgota Kristus memikul salib kita. Sekarang kita bangkit dengan kuasa kebangkitannya. Setiap paku yang menusuknya adalah undangan bagi iman kita untuk bertumbuh semakin kokoh. Saudara-saudara, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas langkah-Mu ke Golgota yang menebus kami. Kuatkan iman kami di tengah badai hidup setiap hari. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Para pendengar renungan Oasis Fajar, kita telah mendengarkan firman Tuhan dan uraiannya bahwa langkah penebusan di Golgota dilakukan oleh Yesus bagi kita yang berdosa. Puji Tuhan. Amin.